Sebelum memasuki materi, pola dan suku-suku barisan bilangan, kalian perlu tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pola dan suku-suku barisan bilangan. Tujuannya yaitu adalah yang pertama, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dari barisan konfigurasi objek. Materi kali ini yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pola dan suku-suku barisan bilangan yang kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama adalah pengertian barisan bilangan, yang kedua adalah beberapa contoh aturan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama A, barisan bilangan memuat angka-angka 1, 3, 5, dan 7, maka dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut memiliki 4 suku. Suku yang pertama adalah 1, suku yang kedua adalah 3, suku yang ketiga adalah 5, suku yang keempat adalah 7. B. Barisan bilangan berikut memuat angka-angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut memiliki 5 suku. Suku yang pertama adalah 2, suku yang kedua adalah 4, suku yang ketiga adalah 6, suku yang keempat adalah 8, suku yang kelima adalah 10. C. Barisan bilangan selanjutnya memuat angka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan banyaknya suku adalah tak terhingga. Suku yang pertama adalah 3, suku yang kedua adalah 6, suku yang ketiga adalah 9, suku yang keempat adalah 12, suku yang kelima adalah 15, dan UN seterusnya. Yang kedua, beberapa contoh aturan bilangan. Yang A, barisan dengan aturan ditambah. Pertama, barisan bertingkat 1. 1 kita tambah dengan 2 menghasilkan 3. 3 kita tambah dengan angka 2 menghasilkan 5. 5 kita tambah dengan angka 2 menghasilkan 7. 7 kita tambah 2 menghasilkan 9, dan seterusnya. Pola akan berlaku ditambah 2 untuk selanjutnya. Yang kedua, barisan bertingkat 2. 0 kita tambah dengan angka 1 menghasilkan 1. Lalu angka 1 kita tambah dengan angka 1 menghasilkan 2. 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Lanjut kembali 2 kita tambah dengan 1 menghasilkan 3. Maka 3 ditambah 3 menghasilkan 6. Lanjut kembali 3 kita tambah dengan 1 menghasilkan 4. Maka 6 kita tambah dengan 4 menghasilkan 10, dan seterusnya. Pola akan berlaku ditambah dengan aturan barisan bertingkat 2 seperti
sebelumnya. Yang ketiga, barisan bertingkat 3. 0 kita tambah dengan angka 1 menghasilkan 1. 1 kita tambah dengan 1 menghasilkan 2. 1 kita tambah dengan 2 menghasilkan 3. Lanjut kembali ke bawah agar tingkatnya menjadi 3 tingkatan. Kita tambah dengan 2 menghasilkan 3. Lalu 2 kita tambah dengan 3 menghasilkan 5. Maka 3 ditambah 5 menghasilkan 8. Lanjut kembali kita tambah 2 di tingkat yang ketiga, barisan ketiga. Maka 3 tambah 2 menghasilkan 5. 5 ditambah 5 untuk barisan yang pertama dan kedua menghasilkan 10. 8 ditambah 10 menghasilkan 18. Lanjut kembali dari barisan yang ketiga, kita tambah dengan 2 menghasilkan 7. 5 tambah 2 7. 10 ditambah 7 menghasilkan 17. Maka 8 ditambah dengan 17 menghasilkan 35. Pola akan berlaku seterusnya. Selanjutnya, barisan dengan aturan dikali. Suku yang pertama 3. 3 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 6. Ini 6 adalah suku yang kedua. 6 kita kalikan 2 menghasilkan 12. Maka suku yang ketiga adalah 12. 12 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 24. Maka suku keempatnya adalah 24. 24 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 48. Maka suku kelimanya adalah 48. Dan berlaku selanjutnya, kita kalikan setiap suku dengan angka 2. Yang C, barisan dengan aturan dipangkatkan. Suku yang pertama didapat dari 1 pangkat 3 menghasilkan 1. Suku yang kedua didapat dari 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Suku yang ketiga didapat dari 3 pangkat 3 menghasilkan 27. Suku yang keempat didapat 4 pangkat 3 sama dengan 64 dan berlaku selanjutnya. Kita pangkatkan dengan angka 3. Yang D, barisan Fibonacci. Perlu kalian ketahui, barisan Fibonacci terdiri dari angka-angka. Suku yang pertama yaitu 1, suku yang kedua adalah 1, dan selanjutnya akan berlaku untuk suku ketiga 4, 5, dan selanjutnya adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Seperti penjelasan, maka akan berlaku suku yang pertama adalah 1, suku yang kedua adalah 1, maka suku ketiga adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Maka 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Suku yang keempat adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Maka suku sebelumnya adalah 1 dan 2. 2 suku tersebut kita jumlahkan. 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Untuk suku yang kelima akan berlaku jumlah dari 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya yaitu 2 dan 3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk suku yang keenam akan berlaku jumlah dari 2 suku sebelumnya yaitu 3 dan 5. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. Akan berlaku selanjutnya jumlah 2 suku sebelumnya. Dapat disimpulkan aturan mulai dari suku ketiga. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2
sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.